Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin dulu doanya. Amin. Baik, sekarang ibu mau periksa dulu daftar kehadirannya. Ibu mau tanya, ada yang gak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian periksa dulu tuh di kolong mejanya dan kursinya masing-masing. Kalau masih ada sampah, dibuang dulu sampahnya ke tempat sampah. Dan setelah membuang jangan lupa cuci tangan ya. Sudah? Sudah. Nah, baik. Kalau bersih gini kan kita juga jadi nyaman belajarnya ya. Baik, Ibu lanjutkan. Pada hari ini, seperti yang udah Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan melakukan praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan mengenai tujuan, kompetensi dasar, dan indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut merupakan tujuan, kompetensi dasar, dan indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada gambar. Ada yang bisa bantu menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut? Iya, Jihan, betul. Gambar tersebut merupakan peristiwa banjir dan pemadaman listrik. Nah, kira-kira kenapa ya saat banjir itu listrik harus dipadamkan? Biar nggak kesetrum, Bu. Ya, biar nggak kesetrum, betul. Ada yang bisa menambahkan? Karena air bisa mengantarkan arus listrik, Bu. Betul, Jihan. Jadi, saat banjir itu listrik harus dipadamkan karena air dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, jika air bertemu dengan kabel listrik, maka akan menyebabkan konsleting listrik yang memicu kebakaran atau ledakan. Nah, peristiwa banjir ini berkaitan dengan materi kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, Ibu mau sedikit flashback. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa itu larutan? Iya, Lydia. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut ya, Bu? Betul, Lydia. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Nah, kalau gitu apa sih contoh larutan di kehidupan sehari-hari? Larutan gula dan larutan garam. Betul, jadi larutan gula dan larutan garam yang sudah disebutkan Lydia tadi merupakan salah satu contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya masih banyak sekali contoh larutan yang ada di sekitar kita. Nah, larutan ini berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik terbagi menjadi dua, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk lebih memahami mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta mengetahui larutan apa aja sih yang bisa menghantarkan arus listrik, kita akan melakukan percobaan uji daya hantar listrik pada beberapa larutan yang sudah disediakan. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah disiapkan alat dan bahannya, Ibu minta alat-alatnya dibersihkan terlebih dahulu ya. Baik, kalau sudah bersih, sekarang Ibu mau membagikan LKS mengenai percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit yang akan kita lakukan hari ini. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke. Kalau gitu, coba sekarang kita lihat dulu LKS-nya ya. Nah, untuk bagian pertama di sini ada materi pengantar mengenai konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kalian bisa baca-baca dulu ini sebentar. Nah, kemudian pada lembar selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah percobaan yang harus kalian ikuti. Ibu minta kalian ikuti langkah-langkahnya dengan baik supaya percobaan kalian berhasil. Nah, yang terakhir, setelah kalian selesai melakukan percobaannya, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, diskusikan dan tuliskan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian akhir LKS.
Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silahkan dilakukan percobaannya. Ibu beri waktu 60 menit dari sekarang. Oke, waktu percobaan dan diskusi sudah habis ya. Nah, kalian kan sudah melakukan percobaan nih. Apa yang kalian dapat dari melakukan percobaan dan diskusi tadi? Kami dapat mengelompokkan larutan mana yang termaksud elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, Bu. Good job, Jihan. Ada lagi? Kami juga jadi tahu, Bu, apa penyebab larutan elektrolit itu bisa mengantarkan arus listrik. Benar sekali, Maya. Nah, kalau kalian sudah bisa mengelompokkan larutan mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, serta sudah mengetahui apa penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sekarang Ibu mau sedikit menjelaskan supaya konsep dasar kalian semakin kuat. Tolong apa yang Ibu sampaikan diperhatikan dan dicatat ya. Nah, jadi larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik terbagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian larutan elektrolit ini dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pertanyaannya, kenapa larutan elektrolit itu bisa mengantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit itu tidak? Nah, jadi larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik karena zat elektrolit di dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik, dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Dalam hal ini, elektrolit kuat itu terurai seluruhnya atau terurai sempurna, sehingga menghasilkan jumlah ion yang lebih banyak. Contohnya tadi ada H2SO4 dan larutan garam NaCl, sedangkan larutan elektrolit lemah itu hanya terurai sebagian sehingga menghasilkan jumlah ion yang lebih sedikit dan daya hantar listriknya lebih lemah. Contohnya tadi ada asam cuka atau CH3COH. Nah, adapun untuk larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit di dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Contohnya tadi ada air gula dan alkohol. Nah, kemampuan suatu zat untuk terion di dalam larutan ini dinyatakan dengan derajat ionisasi dan dilambangkan dengan alfa. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya adalah 1. Untuk elektrolit lemah adalah kurang dari 1 tetapi lebih dari 0. Dan untuk non-elektrolit, derajat ionisasinya adalah 0. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku cetak halaman 20, dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.